Ibu. Mohon maaf kalau sore hari ini agak sedikit terlambat karena tadi sound systemnya ada trouble sedikit. Baik, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan, Engkau melihat kami, kerinduan kami Tuhan. Sekalipun sempat terkendala Tuhan, tapi kami tetap Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau. Bapa, tutup bungkus oleh kuasa darah kudus-Mu ibadah kami sore hari ini, baik yang offsite maupun yang online. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu turun atas setiap kami Yesus sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ibadah sore hari ini Tuhan Engkau ada, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau Tuhan memberikan Tuhan kuasa darah kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita siapkan hati untuk naikkan satu pujian.
Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sikiara harapataka sikiana ralayan mama Yesus. Haleluya, betapa sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya, kami mau lebih lagi Bapak. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau, memuji Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan. Uribiah ina harapataka ini kami Bapak. Ini kami Bapak, yes Lord. Ini kami Yesus. Kami mau lebih lagi Bapak Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tuhan, kita masih mau terus memuji Tuhan sore hari ini Bapak. Dia begitu baik. Dia begitu baik dalam setiap hidup kami, dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kalau setiap kita boleh ada sampai sore hari ini, semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Amin. Mulia. Amin. Berdiri kuasa dari Raja Mulia,
kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, kami sungguh bersuka sore hari ini Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Bersama Engkau Tuhan, setiap kami Tuhan boleh berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Tuhan, kami tiba Tuhan, mau memberikan satu persembahan lagi Tuhan. Kami rindu terus Tuhan mempersembahkan apa yang ada Tuhan di setiap kerinduan kami, di dalam hati kami Yesus. Oh haleluya, ya Rabbana. Oh haleluya, kami mau tetap setia ya Bapak. Amin. Kami mau tetap setia, sebab kami tidak memiliki apapun kecuali kami setia Tuhan bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, katakan dengan sungguh, aku suka mendengar Tuhan pujian penyembahan. Amin. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku
Tuhan bagi kami untuk khawatir Yesus. Karena kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami Tuhan percaya yang dimana Tuhan matamu oleh tertuju oleh setiap kami Yesus. Sikiara la ya raba 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 raba. Uri biar la ya raba 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 percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hati kami. Kami rindu setiap kami diubahkan, dibahagi oleh firman. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan, di dalam nama Yesus, sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Karena kami rindu Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi dapat pribadi. Kami bersyukur dalam keadaan apapun kami hari ini. Kami tetap mengucap syukur Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami beribadah, kami bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Urapan-Mu turun atas kami, penuhi kami dengan urapan kuasa kasih. Roh Kudus, hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, namun aku punya Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Apa yang mau Tuhan sampaikan, sampaikan ya Aba. Karena kami tahu inilah waktu-waktu-Mu Tuhan yang semakin hari kami boleh menyadari kedatangan-Mu semakin dekat. Kami mau hidup kami dituntun, diarahkan, dibimbing oleh Engkau, menghidupi kebenaran di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa malam hari ini Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, menyembuhkan dan memberkati kami. Kami percaya kemenangan kami terima malam hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Wow, luar biasa. Ya, pujian yang sangat luar biasa. Saat kita perlu Tuhan tahu. Bahkan saat kita menangis juga Tuhan tahu. Saya percaya saudara, apapun pergumulan persoalan di dalam hidupmu, apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti menolong di dalam setiap hidup kita. Kita lihat yuk di Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat yang ke-12, saya beri judul hari ini tentang penampian saudara. Ya, kita lihat. Kita baca bersama-sama 2-3. Alat penampi sudah di tangannya. Di tangan siapa? Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, ini dulu ya. Saudara, ketika saya berdoa, ketika saya tanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan taruh? Tapi Tuhan ingatkan nak, bahwa saat ini sedang terjadi penampian. Di akhir zaman ini Tuhan sedang memurnikan setiap umatnya saudara. Kita mau sadar akan ada pemisahan antara gandum dengan apa saudara? Dengan sekam. Dipisahkan. Luar biasa. Apa tujuannya saudara? Tuhan akan memisahkan gandum yang baik dengan gandum yang gak baik. Sekam ini akan berterbangan. Luar biasa anak-anak Tuhan. Kenapa penampian ini, alat penampi sudah di tangan Tuhan. Tuhan sedang menampi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kita siapkan hidup kita anak-anak Tuhan. Jangan terkecoh. Siapkan iman kita. Siapkan hati kita. Siapkan hidup kita. Agar kita menjadi gandum yang baik. Anak-anak Tuhan di tempat ini, apa sih tujuannya Tuhan memurnikan? Mungkin sudah bertanya, Bu, apa sih tujuannya Tuhan memurnikan kita? Apa sih tujuannya Tuhan menampi kita? Akan ada pemisahan.
dengan baik-baik anak-anak Tuhan. Di mana akan ada pemisahan pengiringan anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh, yang memiliki iman yang teguh di dalam dia atau tidak. Hati-hati anak-anak Tuhan. Yang kedua, apa tujuannya Tuhan? Tuhan bukan menampi yang sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh, yang memurnikan imannya saja, kuat atau tidak. Tapi yang kedua Tuhan katakan, engkau akan ditampi dengan ujian. Ada pendewasaan di dalam iman saudara dan saya. Katakan kiri kananmu, ada pendewasaan. Amin saudara. Amin. Ada kedewasaan iman kata Tuhan, supaya engkau menjadi orang percaya yang dewasa. Bukan bayi-bayi rohani, tapi kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hidup kita, pola pikir kita, rohani kita, semuanya kita harus dewasa, bukan anak kecil. Tuhan gak mau kita menjadi bayi-bayi rohani, tapi saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Katakan bersama saya menjadi orang yang dewasa di dalam iman saya kepada Tuhan. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan menampi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini? Dengar baik-baik anak-anak Tuhan, ini firman bukan buat saudara aja, tapi buat saya. Ini pun menegur buat kehidupan saya. Karena Tuhan selalu merindukan saudara dan saya itu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki rohaninya berkualitas. Katakan kiri kananmu, rohanimu berkualitas. Jangan main-main saudara. Ini bukan waktunya kita main-main, bukan waktunya kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani nggak sungguh-sungguh, ibadah nggak sungguh-sungguh, berdoa nggak sungguh-sungguh. Betul, Tuhan Maha tahu. Tapi dengar baik-baik, Tuhan rindu setiap kita boleh memiliki kualitas di dalam iman kita pada Tuhan. Saya rindu setiap kita semua yang ada di tempat ini, saudara boleh memiliki kualitas di dalam iman pada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan tidak berkualitas. Luar biasa. Kita mau berkualitas di dalam Tuhan. Ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bukan menjadi batu sandungan, tapi kita mau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kualitas di dalam rohani kita. Jangan kita menjadi bayi-bayi rohani. Jangan kita tidak dewasa. Mari saudara anak-anak Tuhan, ini waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan, karena Tuhan datang seperti pencuri. Tapi persiapkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ini penampian kata Tuhan. Nah, aku akan menampi. Penabur benih juga ditampi oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya penabur benih akan menjadi gandum-gandum yang berkualitas. Amin. Katakan saya menjadi gandum yang berkualitas. Di dalam Matius ayat 12 ini saudara, ini gambaran dunia saat ini. Jangan main-main lagi anak-anak Tuhan. Goncangan sedang terjadi. Ini sedang terjadi saudara. Peperangan, bencana. Tapi kita anak-anak Tuhan, mungkin kita tidak menghadapi peperangan, kita tidak ikut berperang, tapi di dalam kehidupan kita juga ada peperangan secara rohani. Ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan di dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik. Itu boleh ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, saat ada persoalan, saat ada tantangan, ada kesulitan di depan kita, mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Jangan jadi orang percaya yang mudah digoyahkan oleh apapun saudara.
persiapkan diri saudara dan saya, maka apapun yang sedang terjadi, tantangan, kesulitan, beban berat dalam hidup, sakit, penyakit, saudara, mungkin kau sedang menghadapi sakit penyakit hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik, ketika saudara memiliki iman yang berkualitas di dalam Tuhan, iman yang teguh, iman yang dewasa di dalam Tuhan, kesulitan boleh ada di depan kita, tapi saya mau berkata pada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, proses boleh saya alami, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Yesus yang selalu ada bersama saya, gak pernah meninggalkan saya. Saya punya Tuhan yang siap menolong saya tepat pada waktunya. Ada amin? Makanya anak-anak Tuhan hari-hari ini, di akhir zaman ini, jangan saudara kita memiliki iman yang mudah tergoyahkan oleh keadaan saudara. Kita jangan terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia ini. Saudara, saya banyak mendengar di luar sana, di sini enggak. Di sini diberkati Tuhan. Amin. Bukan kita egois, tapi ini benar-benar kenyataan. Banyak yang sudah menggulung tikar. Pengusaha sudah tutup. Karyawannya di PHK. Artinya apa, saudara? Ke depan kesulitan akan semakin nyata di dalam hidup kita. Tapi saya percaya ini pesan Tuhan di akhir zaman. Di masa penampian pemurnian ini, dengar baik-baik. Mata kita jangan menutup, jangan tertidur. Mata kita jangan gak mau tahu, tapi mulai buka mata hati kita, mata batin kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang sedang terjadi dan apapun yang akan terjadi di depan, anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Saya harus waspada. Katakan bersama saya harus waspada. Saya harus mawas diri. Saya harus berjaga-jaga. Dengar baik-baik. Jangan terbuai dengan apapun. Jangan terbuai dengan keadaan kondisi apapun, anak-anak Tuhan. Kita harus punya iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Jangan sampai saudara kita lemah. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah. Mari, dengan semua yang kita hadapi, kita boleh semakin maju di dalam Tuhan. Katakan kiri kananmu, maju ya dalam Tuhan. Maju. Amin. Bukan mundur, tapi kita semakin maju. Tapi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mulai jauh dari Tuhan, mundur dari Tuhan, mundur melayani, mundur beribadah, mundur untuk berdoa. Ini berkali-kali saya ucapkan di tempat ini. Kenapa, saudara? Karena ini betapa pentingnya di dalam hidup saudara dan saya. Ini loh sedang terjadi. Penampian itu sedang terjadi. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini saya mengajak saudara dan saya untuk berjaga-jaga. Amin. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terus berada di zona yang nyaman sehingga kita bisa melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Seberapa banyak yang perlu Tuhan, angkat tangannya. Kita perlu Yesus. Di akhir zaman ini kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jangan pernah goyah iman kita dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Saya hanya katakan, kamu tetap berdoa, berlutut, berserah pada Tuhan, berdiri. Yang kedua, Tuhan ingatkan anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita selalu berdiri di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Kenapa saya katakan siapa yang perlu Tuhan? Saya perlu Tuhan. Saya gak mau berjalan Tuhan tanpa tuntunan dari Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup saya. Kita perlu Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Kita perlu Tuhan yang membimbing hidup kita. Kita perlu Tuhan yang selalu mengarahkan setiap jalan-jalan hidup kita, supaya kita menghidupi kehidupan kita dengan kebenaran. Sakit, betul. Gak mampu, betul. Gak bisa, Bu, betul.
Tapi kita percaya saat kita minta kuasa Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah hidup kita, Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Amin. Kita buka yuk 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita melihat 1 Petrus. Saudara, saya mau menyampaikan firman ini betapa pentingnya kuasa Roh Kudus mengurapi hidup saudara dan saya, menuntun setiap hidup saudara dan saya. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 5 terbalik Pak. Ya. Kita baca ya saudara. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena dengar baik-baik. Ketika kau punya iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh, iman yang dewasa di dalam Tuhan, maka hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman atau pada zaman akhir. Ini saudara, penampian ini sedang terjadi untuk apa? Menantikan keselamatan yang telah tersedia. Tuhan sudah sediakan keselamatan. Kita pergunakan sudah di akhir zaman ini. Kita mau mengiring Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main lagi. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bayangin saudara, kita harus bergembira walaupun kita mengalami kesusahan, kesulitan, berbagai pencobaan, proses dalam hidup kita. Tapi ini firman Tuhan, kata Tuhan bergembiralah. Kenapa saudara? Saudara bisa nggak dalam keadaan susah bergembira? Bisa nggak? Sulit. Seringkali kita ke dalam keadaan pencobaan, oleh sakit penyakit, oleh masalah pergumulan, kita bisanya mengeluh dan mengeluh. Betul apa betul? Kita mengeluh sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nggak ada syukurnya. Saudara, saya sedang diuji sama Tuhan. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, saya bersyukur ketika saya menghadapi ujian ini. Karena saya percaya di balik ujian ini ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat saya. Amin. Makanya anak-anak Tuhan, Tuhan katakan bergembira. Bisa nggak bergembira? Firman Tuhan katakan ketika saya melayani orang-orang yang sakit, mau sembuh nggak? Saya bilang, mau Bu. Kaki saya sakit. Kamu mau sembuh? Iya. Hanya satu saya bilang. Hati yang gembira adalah obat yang jujur. Kalau kamu mau sembuh, bergembira. Kan aku sakit Bu. Tapi ketika hatimu bergembira, bersyukur sama Tuhan, wow dahsyat. Kesembuhan Tuhan nyatakan. Amin. Dokter boleh mengatakan kamu stadium 5. Bentar lagi tunggu bulan. 2 bulan lagi juga bagus kata dokter, karena kamu kankernya sudah udah di kemo, udah habisin uang. Tapi saya hanya bilang pada ibu ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana saya bergembira Bu? Saya sakitnya minta ampun gak ketulungan. Belajar. Kenapa? Ketika kita mentaati firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kau mengalami kesembuhan dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita ada di penghujung tahun 2023. Betul nggak? Kita ada di penghujung tahun. Oleh sebab itu, seberapa banyak firman Tuhan katakan, orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Tadi ayat yang kelima. Seberapa banyak di tempat ini yang merasakan sampai 2023, penghujung tahun ini, hidup saudara dipelihara sama Tuhan? Angkat tangannya. Seberapa banyak yang merasakan hidupmu dipelihara oleh Tuhan? Angkat tangannya. Amin saudara. Saudara masih bisa menikmati hidup, masih bisa melayani, masih bisa bernafas. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kunci yang pertama minta tuntunan Roh Kudus. Minta Roh Allah
mengarahkan, membimbing, menuntun hidup kita. Orang yang selalu minta tuntunan Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7 kita baca supaya kita ngerti ya sama-sama. Ayat yang ke-7 semua baca ya supaya kita ngerti. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa saudara? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa? Dengan api, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Pemurnian apa? Iman. Diproses hidup saudara dan saya. Diproses dengan berbagai masalah, persoalan, pergumulan, beban berat. Itu proses. Dengar baik-baik. Untuk apa? Untuk kemurnian iman saudara dan saya. Apakah Tuhan menemukan iman yang kokoh di dalam dia? Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Hari ini proses apapun yang kita hadapi, belajar itu selalu bersyukur. Bulan ini udah biasa, apa-apa suruh bersyukur, nggak gampang bu. Betul. Tapi ketika saudara bersyukur, sekalipun pergumulan berat dalam hidupmu, ketika engkau dapat bersyukur, engkau akan mengalami kehormatan, kemuliaan pada hari Yesus menyatakan dirinya buat saudara dan saya. Artinya apa menyatakan dirinya? Artinya Tuhan selalu membela, selalu menolong, selalu memberikan jalan keluar, selalu memberikan peluang, pintu-pintu yang baru di dalam hidup saudara dan saya percaya. Katakan amin. Sekalipun pintu yang ini tertutup, saya percaya Tuhan, ketika Tuhan memurnikan iman kita, pintu yang baru Tuhan buat kita. Amin. Tidak ada pintu yang tertutup bagi anak-anak Tuhan yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, kata Tuhan. Kalau kita ketika diuji, kita tetap mengiring Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan baik dalam hidup. Seberapa banyak proses boleh ada, tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya buat hidup saudara dan saya, maka dengar baik-baik, indah pada waktunya. Amin. Katakan kiri kananmu, indah pada waktunya. Pada waktunya sekarang kita tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, memproses hidup kita, memurnikan hidup kita, supaya hidup kita, anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang berkualitas dan dewasa di dalam Dia. Amin. Semua yang kita hadapi pahit, tapi Tuhan sanggup mengubahkan yang pahit menjadi manis. Amin saudara. Kenapa? Makanya kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan menyalahkan Tuhan saat menghadapi proses tantangan dalam hidup kita. Karena saya percaya di balik apa yang saudara dan saya hadapi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Buat siapa? Buat saya. Supaya saya memiliki iman yang murni, menjadi gandum yang baik. Kita bersyukur anak-anak Tuhan. Kebaikan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Di balik proses ada rencana Tuhan. Kuncinya satu, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan mau engkau menjadi orang yang rendah hati. Balik lagi, Tuhan mau kamu juga menjadi orang yang rendah hati. Karena di sini banyak orang yang rendah hati nih kayaknya. Enggak ya, semua rendah hati ya. Sekali lagi, tunjuk temannya. Tuhan mau engkau menjadi orang yang rendah hati. Makanya saudara, Tuhan mau Bulani jadi orang yang rendah hati. Makanya Tuhan bentuk Ibu Lani, Tuhan proses Ibu Lani. Dengan apa? Dengan masalah, persoalan, tantangan di dalam hidup. Saya boleh melayani, saya boleh juga bawa firman, saya boleh
setiap hari. Tapi saya juga harus berani. Ketika saya mengalami proses, saya harus berani berkata, Tuhan, aku bersyukur. Karena aku tahu proses ini mendatangkan kebaikan buat aku. Yang percaya bersama saya sama-sama katakan, amin. Supaya saya menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi miliki kerendahan hati ketika saya dibentuk oleh Tuhan, diproses sama Tuhan, diuji sama Tuhan. Saya tetap bergembira, saya tetap tersenyum. Saya cukup menangis hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti pujian. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Amin. Bahkan saat aku menangis pun Tuhan. Saudara tahu nggak kalau saya nangis? Tidak. Tahu nggak kalau saya lagi doa terus saya nangis mengguguk? Saudara tahu nggak? Tahu. Saudara nggak tahu. Tahu Bulani lagi nangis, tapi Bulani nangisin apa saya nggak tahu. Cengeng kali ya. Dengar baik-baik. Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita. Amin. Tapi saya percaya setiap tetesan air mata Tuhan akan tampung di dalam kirbat. Maka kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan beri bagi anak-anak yang selalu berserah kepada Tuhan. Ada amin saudara? Yang ketiga, lewat pemurnian, ujian, bukan saja membentuk karakter kita, membentuk hidup kita menjadi dewasa, tetapi saudara supaya hidup saudara mengalami perubahan, pembaharuan di dalam hidup. Tanpa kita sadari, proses yang saya alami, yang saudara alami, beban berat pergumulan dalam hidup, ini penampian supaya kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita boleh menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Namun satu hal saudara, Tuhan mau dengan proses saudara dan saya menjadi orang-orang yang berubah. Ada perubahan, ada pembaharuan. Ada dua. Satu, ada apa? Perubahan hidup kita, ada perubahan rohani kita, ada perubahan. Yang kedua, Tuhan mau dengan proses kita juga ada pembaharuan. Mirip ya? Perubahan dengan pembaharuan. Apanya yang dibaharui? Hidup saya dibaharui, pengiringan saya dibaharui, roh saya dibaharui, hati saya dibaharui, jiwa saya dibaharui oleh Tuhan. Ada perubahan. Pola pikir saya juga, perkataan saya juga ada perubahan. Amin. Siap saudara? Tuhan ingatkan, nak, jaga apa? Hati. 2, jaga mulut. 3, jaga pikiran. 4, jaga sikap. Kenapa Tuhan jaga hati? Saya tadi sharing. Tiba-tiba Gevri tanya, Oma, kalau ada orang yang jahatin kita, ngomongin kita, jelekin kita harus bagaimana? Saya cuma bilang sama dia, kita harus mengampuni. Saudara tahu nggak? Kadang kita gampang, saya harus mengampuni si A, tapi susahnya minta ampun. Namun saya sadar, kalau ada Yesus di dalam hidup saya, maka saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Amin. Saudara, siapapun, apapun yang kau hadapi di hatimu, mungkin dikecewakan orang, satu hal, lepaskan pengampunan. Selama ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka saya percaya kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita, orang-orang yang nyakitin kita, orang-orang yang selalu mengejek kita, menghina kita. Gak usah takut, mereka bukan mengejek kita, tapi siapa? Yesus yang ada di dalam kita. Bukan dengan kita berperkaranya, tapi dengan Tuhan. Cukup kita apa, Bu? Cukup mengampuni, melepaskan berkat,
Ada amin saudara. Terakhir 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Oh dahsyat. Anak-anak Tuhan di tempat ini, inilah kita mau belajar. Ya, kita baca 2-3. Sebab itu kami tidak apa? Tawar hati. Meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami harus dibaharui dari sehari ke hari. Tuhan mau anak-anak Tuhan di tempat ini kita jangan tawar hati. Minta selalu setiap hari ke hari kita selalu minta dibaharui oleh Tuhan. Perlu nggak? Perlu. Saya ketika ada orang yang nyakitin hati saya kesinggung, saya ngambek, saya cepat-cepat masuk kamar. Saya cuma bilang, Tuhan, beri hati yang baru. Beri hati yang baru. Saya nggak mau nyimpan kepahitan, kecewa, dendam, sakit hati kamu. Beri saya hati yang baru. Saya nggak mau tawar hati Tuhan, karena saya mau Roh Tuhan bekerja dalam hidup saya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Bagaimana Roh Tuhan bekerja di dalam hidupmu kalau engkau masih tawar hati? Maka firman Tuhan katakan, tetapi meskipun manusia lahir ya kami makin merosot, namun manusia batin kita akan di Tuhan beri hati yang baru. Katakan, Tuhan beri hati yang baru. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengenal saudara dan saya. Tuhan lebih tahu hatimu. Amin. Hati kita nggak, yang orang terdekat sama kita juga nggak ada yang tahu hati kita kayak begini gimana. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya anak-anak Tuhan, mari Tuhan beri hati yang baru. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama saudara dan saya. Amin. Katakan yuk, Tuhan beri hatiku yang baru. Karena Tuhan sayang aku. Amin. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak bisa bekerja ketika engkau tawar hati. Hati-hati. Tuhan tidak bisa bekerja, engkau tidak akan mengalami mujizat, pertolongan kalau engkau masih kuasanya nggak bisa bekerja, saudara. Engkau sakit, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan. Aku oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh, tapi hatiku masih tawar. Sembuh nggak? Kuasa Tuhan nggak bisa bekerja. Makanya jangan pernah tawar hati, baharui hatimu. Minta hati yang baru sama Tuhan. Anak-anak Tuhan belajar setiap hari kata firman Tuhan. Jadi kita setiap hari selalu berdoa, Tuhan beri aku hati yang baru. Kenapa? Karena Tuhan mau yang terbaik buat saudara dan saya. Belajar setiap hari, serahkan kepada Tuhan. Jangan tawar hati. Serahkan 100% pergumulanmu, hidupmu, usahamu, bisnismu, ekonomimu. Serahkan anak-anakmu, keluargamu. Serahkan 100%. Studimu, serahkan 100% hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan ada hiduplah sungguh-sungguh di dalam pengiringan pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saudara dan saya sedih. Katakan yuk kiri kananmu, Tuhan gak mau kamu sedih. Tuhan gak mau kamu tawar hati. Tuhan juga gak mau kamu kecewa. Betapa sayangnya Tuhan. Betapa sayangnya Yesus buat saudara sama saya. Siapa merasakan kasih sayang Tuhan? Angkat tangannya. Sampai hari ini saya masih dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saya masih dipelihara oleh Tuhan. Saya masih bisa makan. Anak-anak Tuhan, terakhir ya, Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4. Terakhir, ini benar terakhir ya. Karena ini saya memang harus sampaikan di akhir zaman ini. Saya mau penabur benih jadi orang-orang yang berkualitas. Saat Tuhan datang, Tuhan menemukan saudara menjadi gandum yang baik. Gandum yang baik ini akan dikumpulkan menjadi satu oleh Tuhan. Tidak dibakar. Amin. Mari kita lihat. Yakobus 1 ayat 2, Pak.
Yakobus 1 ayat 2. 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kembali disuruh bahagia apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa satu kebahagiaan? Karena kita sedang ditampi sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan. Amin. Ujung-ujungnya kita akan mengalami sesuatu yang indah bersama Tuhan. Amin. Sakit dahulu, senang kemudian. Amin. Seberbanyak yang percaya, segala pencobaan yang terjadi dalam hidup saya akan membawa saya dalam kemuliaan Tuhan. Ada janji Tuhan yang Tuhan menyatakan dalam hidup saya sebagai orang yang percaya bahwa saya lebih dari pemenang. Amin. Dahsyat. 3. Kita baca ya saudara supaya ngerti. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Tanpa kita sadar kita semakin tekun dengan proses, dengan ujian. Kita semakin tekun, semakin dekat sama Tuhan, semakin berdoa, semakin memuji menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Penampian supaya saudara menjadi orang-orang yang tekun di dalam Tuhan. Katakan, saya mau tekun di dalam Tuhan. Saya nggak mau mengeluh. Saya nggak mau menyalahkan Tuhan. Saya mau terus tekun di dalam pengiringan saya sama Tuhan. Ada proses di depan saya akan melewati bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan ada di depan saya menuntun saya. Kalau Tuhan sanggup membelah laut, masalahmu kecil. Amin. Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik. Kuncinya mari pandang Tuhan. Pandang janji Tuhan dalam hidup saudara, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan juga akan menyembuhkan kalau engkau terus memandang kepada Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, terus tekun di dalam iman. Kita baca, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ini yang baik yang dari Tuhan. Terakhir 4 ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Kembali saudara diproses, ditampi, diuji. Tuhan izinkan supaya saudara memiliki menjadi buah yang matang, sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini janji Tuhan. Karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang saya katakan indah pada waktunya itu akan Tuhan nyatakan buat saudara, dan saya percaya. Katakan amin. Saudara, dahsyat, tidak kekurangan suatu apapun. Katakan kiri kananmu yuk. Kalau engkau tekun, engkau tidak kekurangan satu apapun. Amin. Kadang Tuhan izinkan proses terjadi lewat lewat pemurnian ujian. Tuhan akan melihat ketekunan hidup saudara dan saya. Jadi apapun yang saudara hadapi, mari tetap berdoa. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin saudara berkata begini, Bu, bagaimana ini Bu? Saya sudah berdoa, saya sudah ibadah, saya sudah baca firman. Sudah 1 tahun, 2023 mau udahan Bu, mau masuk 2024. Doa saya nggak dijawab. Doa saya belum dijawab sama Tuhan. Saya belum lihat perubahan di dalam hidup saya. Ini saudara dengar baik-baik. Kita jangan seperti itu ya anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetap bertekun sekalipun doamu belum dijawab Tuhan. Amin. Yang benar. Tetap tekun di dalam doa. Sekalipun doaku belum dijawab sama Tuhan, saya mau tetap mengiring Yesus. Dengar baik-baik saudara, apapun yang sedang kita alami. Kalau saudara terus bertekun di dalam Tuhan, contohnya Ayub. Ayub mengalami ujian yang sangat besar. Ayub pun mengalami penampian dan pemurnian di dalam hidup. Namun satu hal, Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup Ayub dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Bahwa Tuhan, firman Tuhan katakan,
Tuhan melihat saat hidup Ayub ditampi, dimurnikan, kita mau belajar dari dia. Ini firman Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ayub tetap tekun kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami proses, Ayub tetap imannya teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Bahkan saudara, dia imannya tetap kuat. Itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya hari ini. Dengar baik-baik, inilah akhir zaman. Inilah waktu akhir zaman. Dunia boleh mengalami goncangan, tapi anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan oleh apapun. Karena saudara dan saya berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Bahkan dengar baik-baik, ini Roh Kudus kuat banget buat saudara. Saudara dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan katakan, sampai masa tuamu, aku tetap menggendong engkau. Amin. Bersama saya katakan, sampai masa tua saya, Tuhan menggendong saya. Seberapa banyak yang percaya? Angkat tangannya. Tuhan menggendong kita, anak-anaknya. Amin. Artinya kita punya Tuhan yang selalu ada, siap untuk menolong, siap memberi kekuatan, penghiburan. Ketika kita dimurnikan, ketika kita ditampi, Tuhan katakan, engkau akan mengalami kemenangan bersama dengan aku, kata Tuhan. Kuncinya berjalan bersama Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu dahsyat dalam hidup saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup. Manusia bisa meninggalkan engkau. Manusia bisa luntur kasihnya sama saudara dan saya. Tapi kasih Tuhan dahsyat. Tuhan tidak pernah kasihnya luntur. Dia tetap mencintaimu, dia tetap mengasihimu, dia tetap sayang sama saudara dan saya. Sekalipun saya mengalami proses ujian yang Tuhan izinkan, maka saya akan mengalami kuasa kasih Tuhan. Saya setia, saya tekun, saya tetap mengiring Tuhan. Saya mau lebih sungguh-sungguh beribadah, melayani, berdoa, memuji, menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Maka saya percaya mahkota kehidupan saya akan terima dari Tuhan. Amin. Apakah saudara mau yang mana? Mau jadi sekam? Kalau orang nampi ada sekam yang terbang, itu dikumpulin, itu dibakar. Tapi saudara, gandum yang berkualitas, gandum yang berisi, Tuhan kumpulkan jadi satu. Luar biasa. Inilah waktunya Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya hanya mengatakan buat saudara, mari. Saat ini penampian pemurnian sedang terjadi. Bersatu hati. Ketika saya mau buka puasa, saya berdoa, Tuhan, sampaikan apa yang mau Tuhan mau. Nak, sampaikan. Penabur benih tetap bersatu hati. Bergandeng tangan, saling menopang satu dengan yang lain. Maka kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Amin. Amin, saudara. Saudara akan mengalami penghormatan dari Tuhan. Ada berkat. Karena saat kami memuji menyembah Tuhan, saya melihat kita semua pakai pakaian putih sedang bergandeng tangan membuat lingkaran. Di tengah-tengahnya ada satu bapak pakai jubah putih, yaitu saya melihat itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, nak, penabur benih, ayo bergandeng tangan, bersatu hati. Bergandeng tangan, ada keunitian, kesatuan, kesepakatan, kesehatian. Maka kata Tuhan, aku hadir, dan urapan Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Mungkin saudara tanya, Bu, bagaimana saya diurapi oleh Tuhan? Dekat, intim dengan Tuhan. Banyak memuji menyembah Tuhan. Banyak berdoa, taat apa yang Tuhan perintahkan. Kita mau taat melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, mari kita meneguhkan iman kita. Kita mau menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang terus mengalami berkat dan janji Tuhan. Kita terus mengalami di mana karya Tuhan begitu nyata sempurna dalam hidup kita. Ada pertolongan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh merasakan setiap hari ada pemeliharaan Tuhan.
Yang percaya bersama saya katakan amin. 2023 kita mau tinggalkan, namun saya percaya ketika kita masuk di dalam 2024 kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari para imam untuk maju ke depan. Kita angkat kembali pujian. Saatku perlu Tuhan tahu. Engkau tahu isi hati kami Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan tahu. Kalau saat ini penampian pemurnian sedang terjadi, kadang kami tidak memahami Tuhan. Proses yang kami hadapi begitu menyakitkan. Proses yang kami hadapi Tuhan begitu berat. Namun aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Semasa Tuhan kami ada, selama kami hidup, kami mau terus melayani. Kami siap Tuhan untuk terus dipakai Tuhan. Karena kami percaya proses yang Anda hadapi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, itu akan membawa kami dalam kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu bertekun di dalam Tuhan, selalu setia, selalu taat kepadamu, melakukan apa yang jadi perintah kami, dan selalu Tuhan mengangkat tangan supaya Tuhan selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang berkualitas, sehingga Tuhan kami boleh jadi gandum yang baik, yang terbaik, sehingga Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat pujian. Perhatikan lagu Ngapaku Bila. Perhatikan lagu Ngapaku Bila. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Katakan apalagi aku Tuhan, apalagi kita orang percaya pada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan berikan tanpa bekerja. Saudara angkat kedua tangan. Apalagi kita kesayangannya. Kesayangan Tuhan pelihara. Jangan takut apapun yang kau hadapi. Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Percaya saat bernangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berani. Dari awal ini kita akan pujian dengan segenap hati. Perhatikan lalu Ngapaku Bila ada. Dia hadir hiasi. Dia tahu menjadi bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan, mari percaya saudara, jangan menawar hatimu. Saat bernangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berani. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja.
hidup kami. Kami tahu Tuhan sedang bekerja. Kami tahu Tuhan sedang memurnikan iman kami agar kami terus berjalan di dalam tuntunan arahan dan bimbingan. Kami mau Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Bapa pimpin kami, tuntun kami ya Allah, sehingga kami boleh menghidupi kebenaran dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang diubahkan, mengalami perubahan di dalam hidup kami, dalam rohani kami, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Kami juga mengalami perubahan karena Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini kami sudah menerima kemenangan yang dari Tuhan. Ketika kami mengakhiri 2023, kami boleh meraih kemenangan yang dari Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap setia, teguh di dalam iman kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengiring padamu. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh melayani. Selama Tuhan mempercayakan hidup kami untuk dapat dipercaya, untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani. Kami siap Tuhan untuk kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan aku percaya, aku diberkati oleh Tuhan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan apa jadi kebutuhan dalam hidup kami. Terlebih batin jiwa roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah. Aku terima di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Firman yang begitu menguatkan bagi setiap kita. Kita semua mau jadi gandum yang dipilih ya, jangan jadi jerami yang dibuang. Baik, kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat tangan-tangan Tuhan yang akan memberi. Bila setiap kami memberi dalam sukacita Yesus, dengan ucapan syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, kami Tuhan memberi bukan karena kami ingin mendapat balasan daripadamu, tetapi kami memberi sebagai ucapan syukur kami, sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami Yesus. Sucikan, kuduskan ini Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
Kita akan berdoa syafaat. Hambanya Pak Hendra untuk berdoa syafaat. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih hari ini Tuhan. Kami boleh menerima Amin, yes. berkat firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Amin, yes. Biar hidup kami Tuhan boleh senantiasa berakar terus di dalam Yes. Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah alat-alat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin, Biarlah yes. kami boleh Tuhan menjadi gandum-gandum yang baik, yang dipisahkan dari gandum-gandum yang tidak baik Tuhan. Dan kami boleh tetap terus Tuhan rendah hati. Kami boleh tetap terus Tuhan ada di dalam janji-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami percaya kuasa Tuhan terus dinyatakan, pertolongan Tuhan terus memampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap selalu berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari Roh Kudus topang kami. Kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami tidak bisa Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami. Jadikan kami sebagai Tuhan prajurit-prajurit Kristus di akhir zaman ini Tuhan, yang boleh memegang teguh janji Tuhan, yang selalu diperkuat, selalu dilengkapi dengan senjata-senjata iman kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup kami boleh diperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kami boleh tetap Tuhan ada di jalur-Mu ya Tuhan. Amin. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang ajaib yang memampukan kami Tuhan, yang senantiasa mengarahkan kami supaya kami boleh tetap setia, kami boleh tetap terus berjaga-jaga, kami boleh tetap terus berdoa, kami boleh tetap terus Tuhan ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan kuasa arah terus dinyatakan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami yakin Tuhan kuasa Tuhan terus dinyatakan Tuhan, dan kami yakin Tuhan pertolongan Tuhan terjadi, sebab kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa selalu Tuhan berada di dalam jangkauan-Mu, di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau keluar dari firman-Mu. Kami ingin tetap terus berjalan memohon. Kami memohon terus kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kami dapat melakukan setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Sekalipun ada proses, ada bencana, ada apapun yang terjadi, goncangan-goncangan yang terus-menerus terjadi di negeri kami, kami percaya Tuhan akan tolong lindungi bangsa kami. Tuhan akan berkati negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang dihadapi, para pemimpin negara ini Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam memimpin negara ini Tuhan. Dan kami yakin pemilu tahun yang akan datang boleh berjalan baik dan lancar, tidak ada gangguan apapun Tuhan. Dan kami akan mendapatkan seorang pemimpin yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, negara kami terus Tuhan mengalami pemulihan, negara kami terus mengalami Tuhan terobosan-terobosan baru Tuhan. Dan ekonomi mulai mengalami Tuhan pergerakan yang terus-menerus menjadi baik Tuhan. Dan Indonesia tetap ada di dalam hati-Mu Tuhan, di dalam pikiran-Mu Bapa. Si bangsa ini boleh terus berjalan, dan kami rindu bangsa ini boleh mengalami pertobatan jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami rindu supaya bangsa ini beralih menjadi umat-umat Tuhan, menjadi kepunyaan-Mu Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Berkati GKKI Penabur Benih, dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menopang hamba-Mu Ibu Lani Pak Yusuf dalam setiap pelayanannya, dalam setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan, menjadi saluran berkat. Setiap jiwa-jiwa boleh disegarkan, dikuaskan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami setiap umat-umat Tuhan boleh mengalami terobosan-terobosan iman yang baru. Berkati Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya yang
dilakukannya oleh umat-umat Tuhan. Tuhan pelihara setiap umat-umat Tuhan di tempat ini, supaya setiap umat-umat Tuhan boleh mengalami pertolongan Tuhan dan jalan keluar Bapa. Dan kami rindu Tuhan, satu gedung ibadah yang permanen yang kami rindukan selama ini Tuhan. Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang luar biasa, dan kami percaya hal itu pasti akan kami dapati Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib sedang bekerja, sedang melakukan semua mujizat-mujizat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, kedewasaan rohani itu terjadi di dalam umat-Mu Bapa, sehingga umat-Mu boleh mengalami Tuhan kuasa daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendoakan Tuhan juga untuk hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat. Tuhan juga akan tolong Bapa setiap penderitaan dan kesulitan yang dihadapi hamba Tuhan. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan topang Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan kami serahkan untuk hamba. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya percaya setiap saudara yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, ketika engkau mengangkat tangan pada Bapa, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Ketika engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri-Nya untuk menolong, untuk memberkati, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Mari anak-anak Tuhan, angkat tangan kita dengan iman. Kita percaya bukan saya memberkati, tapi Tuhan Yesus yang memberkati engkau. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya malam hari ini setiap kami boleh menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Biar boleh menjadi dupa yang harum yang kami persembahkan dengan penuh rasa syukur kami kehadiran-Mu. Kami percaya malam hari ini Tuhan, setiap jemaat umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari saudara, terimalah, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, bisnis, ekonomi, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan malaikat-malaikatnya terus untuk memagari, membentengi, bahkan berkemah di rumah-rumahmu, memberkati, berperang bagi engkau, dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi Tuhan anak-anakmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat-Mu malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Dengan iman saudara, Engkau memberkati aku. Katakan berlimpah-limpah. Tuhan meluas daerah ekonomi kami dan memperluas pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha bisnis daerahku, daerah kami berluas oleh Engkau di dalam nama Tuhan. Dan ku
Tuhan memberkati. Silakan duduk.